Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Kama, Kata Mahasiswa. Oke sahabat-sahabat DKTV, sekarang kita kedatangan bintang tamu, seorang sahabat saya, yaitu Bung Debi Juanda. Ya. Oke, sekarang Bung Debi Juanda ini selaku ketua UKM olahraga di UIN IB Padang. Bagaimana kabarnya Bung? Sehat? Sehat Bung, alhamdulillah. Bagaimana kegiatannya sebagai seorang mahasiswa yang sibuk-sibuk skripsi? Gitulah ya Bung ya, Ah. terkait dengan mahasiswa akhir gitu kan. Apalagi kita sebagai pimpinan ya di salah satu UKM di UIN Imam Bonjol Padang yang melibatkan mahasiswa UIN juga, kita harus bertanggung jawab juga terhadap pendidikan. Ya kita harus bisa memanage waktu lah terkait dengan kewajiban dan juga kewajiban lagi. Berarti seimbang ya Harus antara seimbang, olahraga dengan Pendidikan ya. pendidikan kita ya, akademik kita. Oke, Bung Debi, sekarang kita mau membahas tentang tragedi lah ya, kita Ya. sebut tragedi yang sangat miris rasanya, membuat hati para pecinta sepak bola kita, para masyarakat pecinta sepak bola dengan tragedi yang terjadi di Kanjuruhan. Nah, di tanggal 1 itu Bung, kan sekarang ini banyak ketidakjelasan menurut para masyarakat kita yang ingin meminta kejelasan tersebut. Itu bagaimana menurut Bung Debi gitu? Oke, emang benar ya terkait dengan tragedi yang luar biasa ya, mengguncang dunia. Bahkan liga-liga yang ada di Eropa pun, La Liga, Bundesliga, baik itu di Spanyol, Jerman, Inggris dan lain-lainnya pun turut berduka cita karena ini dalam sejarah tercatat tragedi yang nomor 2 yang paling besar di dunia. Nomor 2 Bung. Iya, nomor 2, Bung. Terkait dengan tragedi yang menewaskan lebih kurang 132 orang sampai beritanya hari ini ya. Terkait dengan juga ada yang luka-luka sebanyak 547 orang. Luar biasa gitu. Jadi terkait dengan pertanyaan Bung tadi gitu kan, memang ini sudah terjadi di tanggal 1 tepatnya antara pertandingan Arema Malang dengan Ya, Persebaya ya. yang kita kenal dengan derbynya Jawa Timur. Ya, ya, gitu kan. betul, betul. Malang dan Surabaya itu jaraknya tidak terlalu jauh, juga tidak terlalu dekat. Ibaratkan kita sebagai Padang Bukit Tinggi lah gitu ya kan, kita yang dari Sumatera Ya, Barat. ya. Nah, terkait dengan tragedi ini memang ada beberapa kesalahan yang terjadi kalau menurut pandangan kita sebagai mahasiswa. Ya. Saya Debi Juanda sebagai pimpinan di UKM olahraga yang sedikit mengamati dan cinta olahraga, apalagi sepak bola. Siapa sih yang nggak tahu sepak bola? Ya. Gitu. Apalagi kecintaan kita ke masyarakat, dari masyarakat ke sepak bola itu luar biasa juga. Terkait dengan ini memang ada beberapa kesalahan-kesalahan yang terjadi. Salah satunya itu jam tayang, jam pertandingan yang diatur oleh Panpel atau panitia pelaksananya ya. Itu menjadi salah satu penyebab terjadinya tragedi ini. Itu juga di antara tim Arema dan juga Surabaya itu juga ada permasalahan karena Arema yang signifikan permasalahan intinya itu karena supporter Arema Malang ini yang dikenal dengan Aremania ya, tidak menerima kekalahan yang terjadi dan di saat pertandingan itulah melawan Surabaya yang pada saat itu masih ketinggalan gitu kan, sampai menit akhir pun Arema Malang tidak bisa menerima kekalahan tersebut, tidak bisa menyalip lah atau menyamakan kedudukan. Akhirnya supporter dengan kecintaan pasti dong. Ya, ya, ya. Terkait dengan apalagi Arema, klub yang mungkin sangat-sangat besar di Indonesia dan dengan jumlah supporter yang luar biasa banyaknya, yang kecintaan tadi mereka tidak menerima, terjadilah tragedi ini gitu. Tak ada satupun manusia yang mungkin keinginan ini terjadi gitu. Tapi karena kecintaan itulah tragedi ini bisa terjadi gitu kan. Ada juga kronologinya, ada yang mengatakan begini, ada yang begitu, ada yang begini ya begitu, banyak kesimpang siuran terhadap hal yang demikian. Itu permasalahannya karena mulut ke mulut ya, omong-omong gitu kan. Tapi saya ada yang membaca sebuah berita yang mengutip kronologi yang memang benar adanya itu di salah satu Twitter yang saya temukan waktu itu atas nama Rizky kalau nggak salah. Beliau menceritakan per kronologinya waktu per waktu gitu kan, dari mulai akhir-akhir babak kedua diakhiri
masuknya penonton gitu kan. Detail tuh Bung. Detail dia ceritanya detail di snap Instagramnya juga ada gitu dan diliput di berita-berita media sosial juga untuk mencari kronologi yang sebenarnya. Tapi gini Bung, saya juga baca berita dari Komnas HAM bahwasanya supporter yang turun ke lapangan tersebut mereka tidak mengejar pemain. Mereka memberikan semangat kepada pemain itu. Gak apa-apa kita kalah, kita satu jiwa dan tetap semangat untuk para pemain. Tapi di sana oknum aparat yang berada di sana malah memukul supporter tersebut. Begitu saya dengar dari Komnas HAM. Oh iya. Kronologi. Saya juga dengar beberapa berita itu ya. Tapi yang saya kutip juga, Bung, yang saya benarkan dan saya mengamini kata-kata Bung tadi, yang ada beberapa pemain dan pihak staf pelatih menemui supporter. Biasalah, saya juga pemain sepak bola. Ketika kita tim menang maupun tim kalah, pasti akan ada dialog dengan supporter. Apalagi jikalau menang kita pasti akan bahagia, dan jikalau kalah mungkin kita akan evaluasi. Ranahnya sepak bola itu bukan pemain, bukan staf pelatih saja, tapi kita kenal dan kita viral dengan kata-kata pemain ke-12 tim itu adalah supporter, gitu kan. Itu kan Bung. Jadi di sana Bung, memang saya mengamini ada dialog antara pemain, staff dan juga supporter. Tapi itu di sisi A. Nah, sedangkan yang tragedi ini dimulainya di sisi B, stadion. Jadi di saat pemain dan staf pelatih itu berdialog dengan supporter di sisi A, stadion, supporter yang di stadion di sisi B itu bermunculan masuk ke lapangan. Yang tidak menerima lah istilahnya, tidak menerima, yang mungkin tidak dapat wadah untuk berdialog. Jadi mereka yang di sana yang turun ke lapangan dan juga karena ramainya yang turun gitu kan, makanya oknum dan aparat itu mengamankan lah istilahnya. Pastilah kita juga tidak bisa menjudge polisi dan aparat itu kurang ajar sepenuhnya, juga enggak. Pasti mereka bertujuan untuk mengamankan kejadian biar tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang sebenarnya itu yang menjadi palang pintunya terjadi gitu kan. Itu yang menjadi menyikapi berita Bung tadi. Ada di sisi A, mereka memang berdialog antara pemain, staf pelatih dan juga supporter, tetapi supporter yang di sisi B inilah yang turun. Maka dari situ aparat yang tidak bertugas di sisi A, mereka yang mengamankan di sisi B yang turun gitu. Disitulah jadi semuanya mulai masuk 1, 2, 3 sampai ratusan orang gitu. Sampai ribuan malahan gitu kan, dari sisi A, B, C dan D turun semua ke lapangan gitu. Oke Bung Debi, nih semakin cerita kita semakin enak. Mungkin Bung Debi boleh minum dulu, habis suaranya nanti ngobrol terus. Nah, ini Bung Debi, kalau sekarang saya lihat di berita-berita ya, saya ngikutin berita-beritanya, mohon maaf seperti lempar-lemparan bola gitu. PSI bilang Pampel yang harus bertanggung jawab, harus bilang ini yang bertanggung jawab, harus PT LIB yang bertanggung jawab itu. Nah, menurut Bung Debi sendiri, tanggapan Bung Debi, siapa yang harusnya bertanggung jawab di tragedi yang sangat membuat hati kita ini pilu gitu? Saya juga mendengar sejumlah berita terkait dengan hal ini, mungkin ya Bung ya. Pihak PT LIB menyalahkan pihak Indosiar yang menayangkan terlalu besar, terlalu malam gitu kan. Dan pihak Indosiar juga menyalahkan Panpel yang menyusun jadwal schedule-nya kayak gitu kan. Lempar bola lah istilah Bung tadi kan, dia ngoper ke sana, yang sana oper ke sini gitu kan. Jadi bolak-balik aja seputaran itu aja. Tapi sesuai regulasinya yang saya tahu, saya sesuai dengan aturannya. Yang menghandle jadwal latihan, jadwal pertandingan, jadwal pertandingan, hari pertandingan, jamnya pertandingan itu kapan, itu adalah panitia pelaksana. Pampel ya? Panpelnya yang bertugas. Termasuk yang mengatur keamanan tersebut, dia harus Panpelnya bekerja sama dengan pihak kepolisian yang ada di sana atau aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum kita banyak lah. Ada polisi, ada BRIMOB, segala macam. Aparat lah istilahnya kita yang kita ketahui secara awam gitu kan. Tapi menurut saya, dan karena sedikit ada ilmu terkait dengan olahraga ya, saya bisa mengamini bahwasanya yang bertanggung jawab terkait dengan kesalahan ini yang paling penting itu adalah panitia pelaksana.
panpel karena tidak efisien kalau menurut saya pribadi, dan mungkin saya juga sependapat dengan kawan-kawan sahabat DKTV gitu kan. Tidak logis jam 9 malam kita mulai kick off. Iya kan? Jam 9 malam kick off, ribuan yang datang gitu kan. Palingan sudahnya nanti atau selesainya jam 11. Keluarnya nanti keluar atau kosongin stadion jam 1 sampai jam tengah 2, malam kan? ya tengah malam gitu kan. Padahal paginya orang mau kerja gitu. Iya. Apalagi pelajar dia mau sekolah gitu. Nah, itu yang membuat saya sedikit tidak setuju juga terkait dengan panpel ini. Tapi saya bisa mengamini juga, Bung, yang menjadi tolak ukur kesalahan yang paling besar itu adalah panpel. Tapi gini juga, Bung, panpel mengatakan bahwasanya panpel melakukan pertandingan tengah malam itu atas permintaan dari pihak Indosiar. Nah, gitu panpel bilang kan. Nah, PSI menurut masyarakat, PSI juga harus bertanggung jawab atas tragedi ini. Sedangkan dari pihak PSI-nya menyalahkan panpel, menyalahkan supporter, menyalahkan aparat gitu. Jadi masyarakat dibuat bingung dengan tragedi ini kan, dengan tragedi yang 132 nyawa yang harus hilang. Ada anak-anak, ada ibu-ibu. Nah, terakhir saya lihat berita begini, ada ibu-ibu yang membakar syal Aremania, Arema, karena ibu-ibu ini melarang anaknya untuk nggak ada Arema lagi gitu, kata ibu itu. Nah, bagaimana menurut pendapat Bung Debi selaku pecinta sepak bola nih dan selaku pemain bola juga nih, nah, bagaimana menurut Bung Debi sampai ke tahap itulah orang tua gitu? Itu ya, Bung ya. Kalau masalah orang tua, siapa sih yang nggak cinta anaknya? Siapa sih yang nggak sayang anaknya gitu. Kita aja sebagai anak melebihi cinta kita kepada orang tua, apalagi cinta orang tua kepada kita gitu. Mungkin rasa kehilangan itu muncul luar biasa datangnya karena kematian atau kehilangan anaknya karena sesuatu hal yang mungkin tidak disukai oleh orang tua tersebut. Mungkin sudah ada beberapa larangan, tapi karena cintanya lagi anak ini kepada Aremania, menjadi hilangnya nyawa gitu. Terkait dengan pembakaran syal, mungkin itu salah satu bentuk protes orang tua, kekecewaan orang tua lah. Itu mungkin tidak ada wadah atau tidak ada kawah lagi untuk dia mengeluarkan emosinya. Tidak ada lagi tempat untuk dia bisa mengadu kemana. Dia harus mengadu. Tidak ada lagi tempat, tidak ada lagi orang, tidak ada lagi subjek apapun yang ada di bumi ini yang bisa menghadirkan anaknya lagi. Mungkin itu salah satu wadahnya untuk membakar syal dari Aremania. Tapi itu tidak menjadi sebuah kesalahan, ya kan? Karena kekesalan itu wajar karena dia kehilangan kesayangannya loh, kecintaannya loh, buah hatinya loh, 9 bulan, mungkin yang di dalam kandungan berapa tahun yang ada di luar. Jadi saya tidak menjudge orang tua itu terlalu berlebihan, enggak juga. Ibu-ibu ini ya, ibu-ibu loh kan, gitu. Wajar dong gitu. Anaknya kayak gitu meninggal, hilang. Apalagi yang mau ini. Yang saya bilang tadi, Bung, tidak ada yang bisa menjamin anaknya bisa muncul lagi, hidup lagi. Gitu. Jadi wajar saja kalau menurut saya. Terkait dengan ini, Bung, sanksi yang diberikan kepada PSI dari FIFA, apakah ada sanksi yang diberikan dari FIFA gitu ke PSI? Terkait dengan sepak bola Indonesia ya, PSSI ya. Ini saya yang luar biasanya nih, Bung. Gitu. Ada beberapa elemen, ada beberapa orang yang memiliki power ya terkait dengan tragedi ini. Bahkan saya membaca isu-isunya akan adanya timnas Indonesia ini yang terkhusus sepak bola ya, itu akan di kick ya terkait dengan Asian Games, Piala Asia dan lain-lain. Kebetulan sekarang timnas sepak bola kita luar biasa melejit di atas sedang bagus-bagusnya tangannya Sintayong gitu kan, yang kita kenal dengan juru atak yang luar biasa yang pada saat itu mengalahkan Jerman gitu kan, di Piala Dunia. Piala Dunia ya.
Jadi itu saya dengar juga akan adanya kick terkait dengan timnas Indonesia tidak berlaga beberapa tahun ke depannya. Tetapi yang luar biasanya, Bung, saya melihat satu sosok di sana yang sangat-sangat penting menurut saya, yaitu Erick Thohir. Bapak Erick Thohir. Bapak Erick Thohir. Beliau memiliki link-link luar biasa di Eropa, bahkan beliau juga memiliki track record untuk ada saham di Inter Milan waktu itu gitu kan. Mungkin itu juga yang menjadi daya gedor dari Erick Thohir untuk berupaya tidak mendapatkan hukuman bagi timnas Indonesia dari sanksi FIFA. Nah, sanksi FIFA yang keluar, Bung, itu dikatakan tidak ada, tetapi malah bantuan yang diberikan. Tidak ada. Yang mensanksi liga kita adalah Bapak Presiden Joko Widodo, lalu menginstruksikan kepada PSSI, nanti PSSI yang mengeluarkan aturannya. Dari FIFA kita bahas satu-satu. Dari FIFA, Bapak Joko Widodo, presiden kita, itu menelpon langsung presiden FIFA. Nah, hasil dari teleponan mereka, presiden FIFA dengan presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, FIFA siap bersedia membantu mengatur jadwal Liga Indonesia. Itu luar biasanya. Termasuk stadion yang ada di Indonesia, baik itu untuk Liga 2, Liga 3, Liga Indonesia, Liga BRI ini yang sedang berjalan, itu akan beliau pantau, akan dibantu oleh pihak FIFA untuk terkait dengan jadwal pertandingan, hari pertandingan. Hari itu dari sanksi dari FIFA-nya itu hanya diperbolehkan kalau bisa diusahakan hanya 1 minggu saja. Nah, untuk stadionnya dari Liga 3, Liga 2, Liga 1 yang saya katakan tadi, FIFA akan mengakomodir dan juga menjadi koordinatornya ya, agar stadion itu berstandarkan minimalnya FIFA. Nah, yang kedua, aturannya terkait dengan sanksi yang diberikan oleh PSSI. Yang pasti dong, instruksi dari Bapak Joko Widodo. Berhentinya Liga 1 sekarang itu dipastikan. Liga 2, bahkan Liga 3 pun diundur sekarang. Berimbas sampai ke Liga 3. Gitu. Kita Sumatera Barat ada klub kecintaan juga, Semen Padang, yang sebenarnya sekarang lagi naik daunnya, gitu kan, untuk beralih ke Liga 1 gitu kan, di Liga 2 sekarang ya terhenti gitu. Termasuk Liga 3 pun yang mau berlaga tidak jadi berlaga. Ini sekarang sudah 2 pekan kalau nggak salah, Bung, terhenti Liga 1 Indonesia ya. Sedangkan Liga 1 ini yang harusnya berakhir kalau nggak salah saya di April 2023 nanti. Nah, maksudnya jika pertandingan ini, jadwal Liga 1 ini terus ditunda-tunda, takutnya nanti kan nggak tepat waktu nggak sesuai dengan jadwal gitu. Gini, Bung, ini juga pernah kejadian beberapa tahun yang lalu gitu kan, Liga Indonesia itu dibekukan karena ada kejadian juga pada waktu itu pernah terjadi. Mungkin memang yang Bung bilang tadi, di saat kita menunda sesuatu pasti ada yang terundur. Mungkin itu tugas penting dari Panpel nantinya, atau seluruh elemen lah yang bertanggung jawab terkait dengan liga ini, mengatur sebaik mungkin agar tidak lagi terjadi kerusuhan, tragedi-tragedi yang mungkin tidak tahu kita kan, Allahu alam gitu kan. Makanya seluruh elemen yang terkait dengan liga ini kalau bisa saling bergandengan tangan, collab, bahu membahu untuk mengantisipasi dan juga mengatasi bagaimana liga ini sekarang. Kalau memang sekarang diundur, pasti akan ada pengunduran juga untuk tahap penyelesaiannya gitu. Saya harap dan kita harapkan semua agar panitia pelaksana dan juga elemen lainnya tersebut bisa memperbaiki itu dengan sebaik mungkin. Saya dengar gini juga, Bung, dari pihak PSSI-nya memberikan sanksi kepada klub Arema untuk tidak menjadi tuan rumah sampai Liga BRI 1 Indonesia ini selesai di periode ini. Iya, saya juga membaca berita tersebut dan saya juga mendapatkan informasi ini tidak asal-asalan gitu kan. Mungkin saya ada link-link terkait dengan olahraga gitu. Nah, memang dari PSSI dan juga panitia pelaksana
yang saat sekarang ini juga menjadi tersangka gitu kan, otomatis lah gitu. Iyalah. Aremania dan juga Arema Malang itu tidak diperbolehkan sampai akhir liga ini menjadi tuan rumah, dan Aremania tidak bisa menghadiri pertandingan Arema jikalau match-nya masih di sekitaran Malang. Oh, kalau masih di sekitar Malang, Bang? Iya, nggak boleh, ya. nggak boleh. Tapi kalau ke Pulau Jawa, ke Sumatera atau ke pulau lainnya mungkin diperbolehkan. Iya, Mungkin iya. itu pasti dibatasi lah. Hmm. Gitu. Mungkin dari ribuan bisa ratusan, dari ratusan mungkin bisa puluhan gitu. Itu pasti tujuannya untuk kebaikan. Iya. Oke, Bung. Rasanya sangat gimana ya, tragedi yang terjadi sekarang ini. Ya mudah-mudahan stop tragedi ini terjadi di Liga Indonesia ini, terakhir ini kalinya. Iya. Karena kehilangan nyawa 132 orang itu gimana ya, seperti terjadi perang Iya. dunia gitu rasanya, perang antar negara gitu. Sampai juga squad-squad yang viral yang menjadi patokan khalayak ramai yang awalnya nggak tahu sepak bola, yang nggak cinta sepak bola, yang nggak tahu apapun terkait dengan sepak bola. Jikalau sepak bola semahal nyawa, lebih baik kita tidak kenal sepak bola. Itu luar biasa. Betul. Mungkin orang-orang yang menciptakan kata-kata itu orang-orang yang memiliki intelektual yang bagus, pemikiran yang luar biasa, dan rangkaian kata yang luar biasa. Dia 1-2 kalimat cuman, tapi jikalau itu dihayati, dipikirkan, emang di dalam ranah kita berpikir ya, itu sangat luar biasa. Bahkan korban-korban pun saya juga dengar pihak dari Arema Malangnya ya, kalau nggak salah Juragan 99 ya, salah satu pemegang saham di sana, dan juga pihak Kapolri Bapak Sigit menawarkan beberapa bantuan gitu ya. Itu yang saya tekankan itu kepada publik sepak bola, masyarakat Indonesia, kita kawal. Kita kawal sama-sama, Bung. Janji-janji, jangan hanya sekedar janji. Ini bukan pemilihan presiden, maaf. Ini bukan pemilihan gubernur, maaf, gitu kan. Kita kawal janji-janji yang memang dijanjikan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Kalau bisa kita semua kawal mereka. Korban yang 132 yang meninggal, 347 orang yang luka-luka kita kawal. Yang mana Juragan 99 ini pernyataan bukan pernyataan individual loh. Ini pernyataan publik loh. Disampaikan di muka media yang ramai loh gitu. Saya akan membantu menyelesaikan pendidikan anak korban. Dan saya akan membantu dan juga saya akan bertanggung jawab terhadap korban yang meninggal dunia. Sedangkan dari pihak Kapolri, Bapak Sigit waktu itu mengatakan anak korban atau pihak korban itu akan bisa dimasukkan ke polisian. Mungkin itu salah satu apresiasi yang perlu kita berikan juga kepada elemen-elemen yang bertanggung jawab ya. Setidaknya mereka tidak lari dari tanggung jawab. Mungkin beliau pasti manusia, punya hati juga, punya rasa dan perasa juga gitu kan. Mungkin ini juga bisa membantu menenangkan, walaupun tidak setenang anaknya hidup, papanya hidup, omnya hidup, neneknya hidup, ibunya hidup gitu kan. Tapi setidaknya ini salah satu langkah atau cara yang memang harus dilaksanakan dan direalisasikan. Tugas kita sebagai masyarakat kawal, Bang. Harus kawal. Kita kawal semua. Tentu kita berharap, Bang ya, janji-janji yang diberikan itu bukan hanya pengobat hati sementara. Oke, sahabat DKTV, sangat asik nih ngobrol sama Bung Debi. Mungkin karena kita terbatas waktu, Bung, terbatas durasi, kita akhiri di sini, Bung ya. Mudah-mudahan nanti kita masih bisa ngobrol kembali di program Kama Kata Mahasiswa. Sampai jumpa.